sudah berumur ratusan tahun dan merupakan pilihan cerdas menghadapi keterbatasan air dengan di daerah perbukitan, tapi di antara perbukitan itu terdapat cekungan sebagai tempat limpasan air pada musim hujan. Nah, cekungan-cekungan itu merupakan jebak hara. Itulah hara itu terkumpul, dan ini datang dari proses pelapukan yang ada di bagian bukit-bukit, dinding-dinding bukit, humus-humusnya dari situ, dan ada berbagai jenis tumbuh yang bertahan di musim kemarau sesuai dengan sifat pranoto mongsonya. Misalnya ada tanaman hangsana yang ada berbagai jenis empon-empon, ada gadung, ada uwi, dan itu kan yang keragaman itu sifatnya adalah spesial pada musim-musim tertentu. Nah, pelapukan pada bagian dinding-dinding bukit ini, kemudian pada musim hujan, saat-saat hara itu menuju pada bagian cekungan. Nah, pada bagian cekungan itulah terdapat jebak hara. Disitulah kemudian ditata, ya. Selain jebak haranya juga air akan merembes ke situ, dan pada musim hujan air semua terkumpul di sana. Penanaman di daerah cekungan itu merupakan pilihan yang luar biasa karena ada haranya yang terkumpul di situ dari hasil pelapukan, dan juga stok air berada di situ. Kemudian disitulah ditata sebagai pengembangan tempat tumpang sari dengan menggunakan berbagai jenis tanaman produktif secara berseri, sehingga itulah makna tumpang sari berbasis suksesi. Ini posisi tanam lahan tumpang sari itu di cekungan-cekungan dari perbukitan. Ini proses pengolahan tanahnya, menyiapkan bibitnya, menyiapkan lahannya, membuat teraserinya sebelum musim hujan itu tiba, dan sudah ditata, mulai menanam bijinya dengan jarak tertentu, karena di antara biji-biji kacang tanah itu akan ditanam yang lain, sehingga diatur jaraknya, dan secara berseri akan terjadi pemanenan yang berbeda waktu, sehingga tidak terjadi persaingan hara atau penanam pertama itu mengambil hara, tapi kemudian sisa-sisa dari panen merupakan sumbangan hara bagi tanaman berikutnya, sehingga di dalam sistem tumpang sari terjadi dinamika hara, dan itu harus dilihat dengan bukti-bukti bahan organik secara laboratorium untuk menunjukkan bahwa pilihan tumpang sari adalah pilihan dinamika hara yang sangat luar biasa. Ini adalah proses pengolahan lahan pada musim kemarau di daerah-daerah cekungan itu sendiri sebagai tempat jebak hara. Hasil-hasil pelapukan yang ada di dinding-dinding perbukitan. Nah, di sini mulai mengolah tanah itu sendiri, mereka sudah tahu akan datang musim hujan, dan ini sawah-sawah yang dibuat terasering, dan diantaranya ada tanaman rumput-rumputan itu sebagai pembatas dan sebagai stok, karena rumput itu kuat bertahan. Kemudian ada berbagai jenis tanaman lain-lain yang sifatnya alamiah, tapi kemudian ditata menjadi pematang-pematang. Ada pisang yang bisa bertahan. Kemudian semuanya itu dijadikan dasar untuk penanaman tanam-tanam produktif yang ada di situ. Inilah proses yang berikutnya adalah proses pengolahan lahan dan penanaman biji. Dan penanaman biji itu sebelumnya telah ada proses ngawawu, yaitu menambahkan bahan-bahan ke dalam tanah yang hasil pelapukan yang didatangkan dari rumah. Dan inilah kenapa ditanam sebelum musim hujan, karena biji-biji itu sudah beradaptasi, begitu musim hujan air jatuh
langsung sudah adaptasi, langsung tumbuh sehingga tidak kalah bersaing dengan rumput-rumput yang telah ada stok bibitnya di situ, sehingga startnya mulai sama. Ini adalah pilihan-pilihan penjelasan sains bagi kenapa tumpang sari itu menjadi hal yang luar biasa. Mungkin bagi masyarakat bersifat teknis, tapi ini adalah literasi sains mengapa tumpang sari itu menjadi pilihan yang luar biasa. Nah, bagaimana menata menaruh zat-zat hara yang datang dibawa dari rumah. Mari kita lihat pola-pola penyiapan lahan berikutnya untuk supaya kelihatan saja nampak secara berseri tumpang sari itu. Proses penyiapan lahan tidak hanya mengandalkan pelapukan alamiah yang berasal dari pegunungan, bukit-bukit itu, tapi ditambah dengan unsur-unsur hara hasil pembakaran berupa abu, kompos yang datangkan dari rumah dan dari kandang-kandang yang telah disiapkan pada musim kemarau, sehingga tanam tumpang sari ini mengkombinasikan pelapukan alami dan hasil-hasil kompos atau bahan-bahan lain yang datangkan dari rumah, sehingga begitu ada stok air pada musim hujan, sehingga persiapan lahan dengan bahan-bahan organik dan biji yang sudah ditanam sebelumnya akan segera tumbuh dengan cepat dan tidak kalah bersaing dengan biji-biji rumputan yang ada di sekitarnya. Dan tanam itu akan dipilih mulai dari padi, kacang, jagung, ketela pohon itu sebagai tanaman terakhir, sehingga dari awal tidak terjadi persaingan karena ditanam secara berseri sesuai dengan karakter dari masing-masing tanaman produk tersebut. Nah, bagaimana proses mengolah menanamnya? Mari kita saksikan proses-proses berikutnya, sehingga tumpang sari itu adalah mengandalkan dinamika hara antara sifat alami dengan hasil pengolahan sebagai suatu strategi yang luar biasa. Ini proses membuat proses pengolahan biji untuk akan ditanam. Setelah direndam sebelumnya, biji sudah ada sudah mulai tumbuh sedikit, akan ditanam. Dan ini penyiapan lahannya. Kemudian di lahan-lahan itu sudah disediakan bahan-bahan organiknya, kemudian ditanam sebelum musim hujan, dan sudah dipastikan menurut pengalaman hujan akan tiba, jadi biji telah ditanam sebelumnya. Proses itu disebut dengan proses ngawawu untuk menyiapkan biji beradaptasi di dalam tanah, sehingga begitu hujan jatuh langsung akan terjadi proses pertumbuhan dan tidak kalah bersaing dengan biji-biji yang ada sebelumnya. Inilah proses-proses yang terjadi pada penanaman sistem tumpang sari. Jadi pertama adalah padi dan kacang. Mari kita lihat proses berikutnya, hasil dari produksi itu. Nah, ini ya pilihan kombinasi dari kacang yang sudah tumbuh dan jagung di antara tanam-tanam yang lain, sehingga merupakan proses bertahap di dalam menanam. Jadi kemudian setelah tumbuh kacangnya, kemudian ditanam jagung. Di antara itu masih ada pohon turi yang ada di atasnya sebagai peneduhnya dan sebagai bahan-bahan organiknya. Dan inilah merupakan proses-proses yang terjadi di dinamika haranya. Dan kacang tanah ini setelah panen juga menyediakan bintil-bintil akarnya, sehingga terjadi penangkapan nitrogen. Dan inilah suksesi yang terjadi, hara yang terjadi di dalam tanah, sehingga produksinya menjadi luar biasa karena permanenan berbagai jenis tanaman dan pemupukan tidak berlebihan. Inilah, dan pemanen itu hanya terjadi dalam musim tertentu, tidak setiap saat. Jadi tidak bisa dikatakanlah ketela